Selamat pagi teman-temanku yang aku cintai. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara seminar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, sebelum kita memulai acara seminar pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam seminar nutrisi pada pasien HIV/AIDS pada pagi hari ini secara daring. Baik teman-teman, perkenalkan saya Barbara, saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 5 yang akan memimpin acara seminar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara seminar hari ini, saya akan membacakan beberapa susunan acara presentasi atau acara diskusi kita, seminar kita pada pagi hari ini yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan penyampaian materi oleh tim kelompok 5 selama 30 menit. Kemudian setelah presentasi atau diskusi selesai, setelah penyajian materi selesai, kemudian akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Dan akan selanjutnya dilanjutkan oleh penutup. Baik, sebelum acara diskusi kita dimulai, seminar kita dimulai, apakah ada dari teman-teman yang ingin ke toilet terlebih dahulu? Saya persilahkan. Tidak ada. Baik ya, kalau tidak ada, kita sama-sama langsung saja kita ke penyajian materi oleh kelompok 5 dengan materi nutrisi pada pasien HIV/AIDS. Baik, untuk kelompok 5, silahkan waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Ainun Nazifah, dan pada kali ini kita bertemu di Summit, seperti apa yang Mbak Bara sampaikan tadi, bahwa saya akan menyampaikan penyuluhan tentang materi nutrisi pada pasien HIV/AIDS yang akan disampaikan oleh kami kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ainun Nazifah, Barbara Hesti, Dia Hanisa, Dinda Rahmatiana, Eka Nandini, Fadila Puspita, Farika Fatmawati, Fitriani Wulandari, Lalo Arsi, dan Rona Silva. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang materi pengertian HIV/AIDS. Seperti apa yang kita ketahui, HIV/AIDS adalah immunodeficiency adalah virus pada manusia yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dalam jangka waktu yang lama dan menyebabkan AIDS. Sedangkan AIDS sendiri adalah suatu sindrom penyakit yang muncul secara kompleks dalam waktu yang relatif lama karena penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Dan selanjutnya kita bahas tentang diet untuk pasien HIV. Apa ya diet yang cocok dan tepat untuk pasien HIV? Adalah diet TKTP, yaitu diet tinggi kalori dan tinggi protein, yang bertujuan memberikan makanan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein yang bertambah guna mencukupi dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh dan guna menambah berat badan yang cukup agar berada pada batas yang normal. Syarat diet ini adalah tinggi kalori, cukup vitamin dan mineral, serta mudah dicerna. Adapun aturan gizi pada pasien ODA yaitu memerlukan kebutuhan kalori sebanyak 2.000 sampai 3.000 kalori per hari, memerlukan kebutuhan protein sebanyak 1,5 sampai 2 gram per kilo BB per hari, dan porsi makanan pokok 3 kali sehari plus makanan selingan 3 kali sehari. Selanjutnya ada tujuan dari diet tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan status gizi dan daya tahan tubuh. Yang kedua ada memberikan asupan gizi mikro dan makro sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang ketiga, mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal. Dan yang keempat, mencegah penurunan berat badan yang berlebih karena untuk pasien ODA sendiri berat badannya lebih akan cepat bisa turun sebanyak 10%. Dan yang kelima adalah mengatasi gejala mual, muntah, serta diare. Yang keenam, menjaga interaksi obat dan makanan agar
penyerapan obat lebih optimal. Selanjutnya ada keamanan makanan serta minuman. Yang pertama, untuk makanan dan minuman yang berkemasan kaleng, sebelumnya dibuka, periksa kemasannya dan tanggal kadaluarsanya, apakah kemasannya masih tersegel dan tanggal expirednya masih lama. Yang kedua, hindari konsumsi daging, ikan, telur, ayam, dan unggas lainnya dalam keadaan yang mentah atau setengah matang. Harus dikonsumsi secara matang terlebih dahulu atau dimasak terlebih dahulu. Yang ketiga, hindari mengkonsumsi sayuran mentah atau lalapan. Seharusnya sayuran harus dimasak terlebih dahulu. Yang keempat, mencuci sayuran dan buah dengan air yang bersih dan mengalir. Karena pada sayur atau buah terkadang masih terkandung zat kimia atau zat pestisida dari petani. Yang kelima, hindari susu dan produk susu yang tidak dipasteurisasi atau tidak mengalami proses pemanasan makanan karena hanya untuk membentuk organisme yang merugikan seperti bakteri atau protozoa. Yang keenam, sebaiknya memanaskan makanan sebelum. Yang kelima, hindari makanan yang sudah basi atau berjamur karena makanan tersebut akan merugikan atau mengganggu sistem kekebalan tubuh. Yang kedelapan, sebaiknya pisahkan makanan yang belum dimasak dengan makanan yang sudah dimasak. Yang kesembilan, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah makanan, karena kita tidak tahu ada bakteri apa yang berada di depan tangan kita. Oleh saya, Dinda Rahmatiana, silakan. Baik, Assalamualaikum. Masih dengar suara saya? Masih. Oke, saya perkenalkan, nama saya Dinda Rahmatiana. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu syarat diet, atau kita sebut saja anjuran-anjuran diet pada pasien HIV. Yang pertama yaitu mengonsumsi protein yang berkualitas dari sumber hewani dan nabati seperti daging, telur, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan produk olahan lainnya. Yang kedua, banyak makan sayuran dan buah-buahan secara teratur, terutama sayuran dan buah-buahan berwarna yang kaya vitamin A dan zat besi, seperti contohnya bayam, kangkung, dan buah jeruk. Lalu yang ketiga, minum susu setiap hari. Susu ini dianjurkan yaitu yang rendah lemak. Lalu selanjutnya, menghindari makanan yang diawetkan dan makanan yang beragi, seperti contohnya tape dan brem. Lalu kebutuhan gizi dihitung sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, untuk kebutuhan gizi dan nutrisi ini, untuk lebih spesifiknya bisa langsung dikonsulkan ke ahli gizi sesuai dengan metabolisme tubuh kita. Selanjutnya, syarat atau anjuran diet untuk pasien AIDS. Yang pertama, kebutuhan zat gizi ditambah 10-25% dari kebutuhan minimum yang dianjurkan atau dari kebutuhan normal. Yang kedua, diberikan dalam porsi kecil tetapi sering. Jadi porsinya itu kecil, lebih kecil daripada biasanya, tapi lebih sering intensitasnya daripada biasanya. Misal makan 3 kali sehari, nah ini dengan porsi kecil kita makan 5 kali sehari. Yang ketiga, disesuaikan juga dengan syarat diet dengan penyakit infeksi yang menyertainya. Karena di beberapa penyakit ada pantangan-pantangan makanan yang harus ditaati. Nah, ini harus disesuaikan juga dengan syarat-syarat dietnya. Yang keempat, mengonsumsi protein yang berkualitas tinggi dan mudah dicerna. Dan buah-buahan dan juga jus. Nah, ini biasanya di tren sekarang ini ada yang namanya smoothies. Smoothies itu kita memblender jadi satu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, itu seperti jus tapi teksturnya itu lebih kental karena airnya sedikit. Itu bisa juga ditambahin madu untuk syarat diet pasien AIDS. Yang keenam, minum susu setiap hari. Nah, susu ini juga yang rendah lemak. Yang ketujuh, untuk menghindari makanan yang diawetkan dan makanan yang beragi, seperti yang sudah disampaikan tadi, seperti tape dan brem.
Yang kedelapan, makanan bersih, bebas dari pestisida dan zat-zat kimia. Jadi perlu dihindari untuk makanan-makanan kaleng, makanan-makanan yang banyak pengawet dan bahan pewarna. Yang kesembilan, bila ODA mendapatkan obat antiretroviral, pemberian makanan ini disesuaikan dengan jadwal minum obat yang diberikan. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Yang kesepuluh, menghindari makanan yang merangsang alat penciuman untuk mencegah mual. Selanjutnya, bahan makanan Indonesia yang dianjurkan untuk dikonsumsi pasien ODA. Yang pertama itu ada tempe atau produknya mengandung protein dan vitamin B12 untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada ODA. Yang kedua, kelapa dan produknya dapat memenuhi kebutuhan lemak sekaligus sebagai sumber energi karena mengandung MCT yang mudah diserap dan tidak menyebabkan diare. Yang ketiga, wortel yaitu mengandung beta-karoten yang tinggi sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh juga sebagai bahan pembentuk CD4. Yang keempat, kembang kol atau kubis dengan kandungan tinggi ZN-FE-MNSE untuk mengatasi dan mencegah defisiensi zat gizi mikro dan untuk pembentukan CD4. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sudah memaparkan materi dengan sangat baik ya. Pemaparan materi yang sangat baik dan sangat jelas ya teman-teman ya tentang nutrisi pada pasien HIV/AIDS. Baik, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada tim. Waktu dan layar saya persilahkan. Izin bertanya, Mbak. Baik, silakan. Tadi kan dianjurkan untuk minum susu. Nah, itu gunanya untuk apa ya? Baik, oke. Untuk tim, silakan langsung menjawab pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fitriani Wulandari ya. Mengapa harus minum susu? Karena susu membantu untuk menetralkan racun penyakit yang ada dalam tubuh, sangat baik untuk daya tahan tubuh, menjaga kesehatan tulang. Jadi sangat dianjurkan sekali untuk mengkonsumsi susu setiap hari. Tapi harus susu yang rendah lemak, sudah melewati proses pasteurisasi atau proses pemanasan, agar terjamin keamanan dan kebaikannya untuk dikonsumsi. Baik, kepada Mbak Wulan, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Baik. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kembali kepada tim? Atau mungkin ada informasi yang menurut teman-teman ini kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Saya tunggu waktunya. Atau mungkin dari tim bisa memberikan pertanyaan nih kepada teman-teman nih, sepertinya teman-teman sudah jelas sekali ya soal materi pada pagi hari ini. Mungkin bisa dari tim untuk bertanya kepada teman-teman? Ya Mbak, ada pertanyaan dari kami untuk sedikit review ya ke teman-teman. Tadi kan sudah disampaikan ada tujuan, ada pengertian dan juga syarat-syarat diet. Mungkin dari teman-teman bisa disampaikan ulang lagi apa tujuan untuk diet untuk HIV untuk pasien ODA. Mungkin bisa disampaikan ulang dari teman-teman. Baik, silakan teman-teman yang pasti sudah paham ya. Silakan untuk bisa menyebutkan pertanyaan dari tim. Izin untuk menjawab pertanyaannya, Mbak. Saya izin menjawab, Mbak. Baik, mungkin dari Mbak Rona Zulfa terlebih dahulu ya. Ya, untuk tujuan dia yang pertama meningkatkan status gizi dan daya tahan tubuh. Lalu yang kedua memberi asupan zat gizi makro dan mikro sesuai kebutuhan. Lalu yang ketiga mencapai dan mempertahankan berat badan normal.
Yang keempat, mencegah penurunan berat badan berlebih. Lalu ada mengatasi gejala diare, mual, dan muntah. Lalu yang terakhir, menjaga interaksi obat dan makanan agar penyerapan obat lebih optimal. Baik, bagaimana Oke, tips? betul sekali ya Mbak Zulfa. Sepertinya Tepuk sangat tangan dulu. memperhatikan dan catat juga ya Mbak. Iya, Baik, untuk selanjutnya silakan Mbak Eka Nandiri untuk memaparkan jawabannya. Eh, Jawabannya mungkin hampir sama kayak Mbak Rona tadi ya, seperti meningkatkan status gizi ya semacam itu. Jadi menurut saya itu sudah lengkap seperti yang ingin disampaikan juga seperti itu Mbak. Oke, Oke, baik. sepertinya materi yang disampaikan tadi sudah jelas. Silakan Mbak Barbara. Baik. Teman-teman di sini sudah menyimak dengan baik dan sepertinya sudah jelas dan mengerti semua ya teman-teman ya. Semoga materi pada seminar kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Tentunya bagi teman-teman ODA ya. Agar teman-teman bisa menerapkan pola hidup sehat, pemenuhan nutrisi yang baik untuk tetap menjaga kesehatannya dengan baik dengan cara seperti yang sudah disampaikan di materi tadi, yaitu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan harus diet rendah TK-TP. Baik, semoga teman-teman happy ya mendengarkan seminar pada pagi hari ini bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ke bagian penutup ya teman-teman ya. Baik, jika tidak ada yang menanyakan, saya tutup acara seminar pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Sebelumnya, kita foto dulu ya. Saya screenshot. Teman-teman bisa berpose yang lucu.